Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu lagi dengan saya. Nah, di materi ketiga ini sekarang kita masuk ke materi dasar semikonduktor dan dioda. Nah, apa saja komponen semikonduktor? Nah, akan kita bahas mulai minggu ini dan minggu depan. Untuk yang pertama, semikonduktor pertama yang kita bahas adalah tentang dioda. Pernah tahu dong atau pernah dengar sebelumnya komponen elektronika yang bernama dioda? Nah, pada kali ini kita akan kupas sedikit lah ya tentang dioda, apa fungsinya dan apa manfaatnya dan sering dipakai di sebelah mana dalam piranti elektronika. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke ya, selamat pagi atau siang atau sore atau malam ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi dasar semikonduktor dan dioda ya. Jadi ini adalah materi lanjutan dan sekarang sudah mulai masuk ke komponen aktif ya. Komponen aktif yang nanti akan kita bahas ya, diantaranya adalah dioda dan transistor. Nah, dioda dan transistor atau dalam hal ini pertemuan kali ini itu dioda dulu ya. Itu adalah piranti atau komponen elektronika yang berasal dari material semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Nah, kita lihat. Nah, semikonduktor itu adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho itu antara konduktor dan isolator, yaitu sekitar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohmmeter ya. Jadi satuan dari hambatan jenis adalah ohmmeter. Nah, kalau kita lihat di tabel ini ya, perbandingan hambatan antara jenis konduktor, semikonduktor dan isolator, kita lihat ini tembaga itu kan tergolong konduktor. Ya, dia mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil, yaitu sekitar 1,7 kali 10⁻⁻⁸ ohmmeter. Lalu kita lihat silikon. Ya, silikon pada suhu 300 derajat Kelvin itu mempunyai hambatan jenis sebesar 2,3 kali 10⁻³ ohmmeter. Kemudian gelas itu atau kita kenal dengan isolator ya, itu adalah 7 kali 10⁻⁶ ohmmeter. Jadi sangat besar. Nah, dari sini sudah terlihat ya, bisa dibayangkan juga kan. Oke, jadi semikonduktor itu posisinya antara konduktor dan isolator. Nah, kalau kita lihat di sini 3 buah bahan yaitu tembaga, silikon, dan gelas, misalnya masing-masing mempunyai panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Nah, ini sama nih. Ada 3 buah bahan, yang satu konduktor, satunya semikonduktor, dan satunya adalah isolator. Kita berikan tegangan yang sama, yaitu sebesar 10 volt. Nah, kira-kira arus yang paling besar itu yang lewat mana, kan kira-kira gitu. Apabila ketiganya kita berikan tegangan yang sama, kira-kira mana yang dialiri arus paling besar. Karena kita tahu untuk menghitung arus kita menggunakan prinsip hukum Ohm ya, arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Dan hambatan sendiri kita bisa dapatkan dari persamaan ini. Hambatan atau R ya, itu sama dengan hambatan jenis dikalikan dengan panjang kawat atau panjang penghantar dibagi dengan luas permukaan penghantar. Ya, kalau penghantarnya lingkaran ya berarti PR kuadrat kan gitu. Ya. Karena diketahui diameter ya udah kita cari jari-jarinya seperti ini. Nah, setelah kita lakukan perhitungan ya menggunakan rumus ini dengan soal seperti ini, maka didapatkan arus yang mengalir pada tembaga itu sebesar 0,4 kali 10⁻³ ampere. Kemudian arus yang mengalir pada silikon sebesar 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Dan arus yang mengalir pada gelas itu sebesar 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere. Nah, dari sini kita sudah bisa buktikan bahwa semakin besar nilai hambatan jenis, maka arus yang mengalir juga akan semakin kecil. Nah, ini kan terlihat tuh gelas isolator, maka arus yang mengalir kecil karena hambatannya besar sekali. Tembaga karena dia konduktor, ya, hambatan jenisnya juga kecil, maka dia arus yang mengalir bisa sangat besar. Silikon letaknya di tengah-tengah karena dia tergolong semikonduktor.
Oke, kemudian material-material semikonduktor itu apa aja sih? Ya, ini ada yang tergolong trivalen atau yang mempunyai elektron valensi 3, kemudian tetravalen memiliki elektron valensi 4, dan pentavalen yang memiliki elektron terluar itu 5. Ya, tapi yang sering sekali digunakan karena ketersediaannya di alam melimpah itu banyak digunakan komponen semikonduktor yang tetravalen ini, yaitu silikon dan germanium. Ini adalah bahan atau material yang sering banyak digunakan dalam komponen elektronika karena ketersediaannya di alam itu masih sangat banyak, kira-kira seperti itu. Oke ya, ini ya, ini adalah yang di arsip kuning ini adalah komponen semikonduktor. Oke, lalu apa saja sih piranti semikonduktor? Ya, piranti semikonduktor itu ada dioda, ya, kemudian ada transistor, ada termistor, ada SCR, ada IC juga, ya, banyak sekali. Atau sensor-sensor yang sering kita kenal itu kebanyakan juga dari material semikonduktor. Kita lihat ini yang pertama, ini ada IC, ya, atau integrated circuit. Karena namanya integrated berarti dia terdiri dari banyak komponen. Ya, banyak sekali komponen yang bisa difabrikasi menjadi satu ukuran kecil karena kemajuan teknologi, ya. Jadi kemajuan teknologi, kemudian teknologi nano, ya, nanoteknologi juga sudah maju sehingga komponen-komponen yang awalnya gede bisa diperkecil. Seperti itulah kira-kira, ya. Banyak kok contohnya. Jadi misalnya adik-adik mau membongkar televisi, ya, televisi tabung zaman dulu kalau adik bongkar itu banyak sekali komponen-komponennya. Tapi sekarang LCD TV, LED TV, kalau kita bongkar bagian belakangnya, itu saya kira komponennya hanya sedikit sekali, karena semuanya sudah terfabrikasi menjadi beberapa IC yang sudah bisa mengakomodir sekian banyak komponen pada zaman dahulu. Termasuk prosesor, ya. Kalau adik-adik pernah membuka prosesornya laptop atau mungkin prosesornya PC, ya, itu kan hanya mungkin ukuran 3x3 atau 4x4 cm kan. Tapi di balik atau di dalam komponen prosesor tersebut itu kalau kita definisikan itu ada banyak sekali jutaan bahkan miliaran transistor di dalamnya. Ya, jadi semakin canggih zaman sekarang, semakin maju, maka komponen itu juga akan semakin bisa diperkecil. Salah satunya adalah kemajuan teknologi nano. Nah, kemudian yang kedua itu adalah LED, ini ada light emitting diode, jadi diode yang bisa menghasilkan cahaya, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah dioda junction atau dioda yang digunakan untuk menyearahkan arus, ya, ini juga sama. Ini ada bridge diode, ini ada, kalau di otomotif biasanya disebut kiprox, ya, jadi kalau ada adik-adik mau ada masalah kelistrikan pada sepeda motor atau mobil, biasanya salah satu yang akan diperiksa adalah kiprox-nya. Nah, ini sudah bisa menghantarkan arus dengan baik atau tidak, bisa menyearahkan arus dengan baik atau tidak, itu bisa dilihat ini, ya. Ini kiprox, ini dioda dan junction, ini LED. Kemudian ini ada transistor, ya, ini juga sama. Ini transistor itu merupakan kelanjutan dari dioda. Ini akan saya sampaikan minggu depan. Dan lain-lain sebagainya, ya, banyak sekali komponen semikonduktor yang sering dipakai. Oke, berikutnya ini adalah grafik dari arus dioda. Ini di bawahnya ini ada simbol dioda Zener, tapi sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk dioda Zener. Ini juga untuk dioda junction, ini juga sama, ya. Di sini ada semacam grafik, ya, kita lihat di sini ada breakdown, ada reverse bias, ada forward bias. Di sini ada tegangan, ini ada arus. Jadi prinsip dari dioda itu dia adalah bisa mengalirkan arus yang melewatinya, tapi ada syaratnya, ya. Karena di situ ada gate juga, ada semacam gerbang. Kalau dia dibias maju, forward bias, maka paling tidak dibutuhkan arus sebesar 0,7 volt untuk membuka gate-nya agar arus itu bisa mengalir melewati dioda. Ya. Jadi kalau kalian punya LED, lampu LED paling tidak itu butuh 0,7 volt untuk supaya LED itu menyala walaupun masih sangat redup, ya. Nah, kemudian ada juga yang reverse bias atau dibias mundur, bias terbalik.
Nah, ini apabila dioda itu dipasang terbalik, dia akan mampu menghantarkan arus kalau tegangannya itu lebih dari 100 volt. Gimana? Tuh. Karena dia dipasang terbalik. Karena kalau dioda dipasang terbalik, kita berikan tegangan kurang dari 100 volt, arusnya itu tidak akan bisa mengalir. Ya. Jadi gate-nya itu tidak akan mau terbuka. Itulah uniknya komponen semikonduktor. Jadi dia bisa mempunyai karakteristik atau fungsi yang spesial. Nah, kalau yang forward bias biasanya digunakan untuk menyearahkan tegangan AC ke DC. Kalau reverse bias itu biasanya digunakan untuk semacam sekring lah, kira-kira pengaman. Ya. Jadi saya sering dulu menggunakan merakit komponen elektronika, kemudian saya pasang dioda yang kita pasang terbalik. Artinya apa? Artinya nanti untuk pengaman apabila terjadi konsleting listrik, hubungan singkat, sehingga pada saat terjadi hubungan singkat itu tegangan bisa sampai tak terhingga, besar sekali. Ya, nah itu nanti dia hanya akan merusakkan komponen dioda saja. Komponen yang lain nanti tidak akan rusak, aman. Dalam artian tegangannya itu sudah mampu menghancurkan dioda. Cukup itu aja yang rusak gitu, tapi yang lain tidak. Nah, itulah fungsi dari dioda yang dibias terbalik. Oke, ini adalah simbol dioda ya. Ini anoda dan katoda. Dioda mempunyai dua macam kutub atau dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Simbolnya seperti ini ya. Saya kira juga adik-adik sekalian juga sudah tahu lah ya. Oke, kemudian ini simbol-simbol untuk jenis dioda yang lain. Yang pertama ada dioda junction yang digunakan untuk menyearahkan tegangan. Kemudian dioda Zener, ini yang digunakan untuk pembatas arus dan tegangan. Ya, jadi tegangan nanti bisa kita stabilkan atau kita batasi nih dengan menggunakan dioda Zener. Kemudian yang tunnel diode, Schottky diode itu saya kira jarang sekali bisa digunakan di pasaran. Dioda faktor biasanya bisa digunakan untuk mengatur frekuensi lah ya. Kemudian diag, triag, SCR ini biasanya digunakan juga untuk saklar otomatis yang dia bisa mengalirkan arus dalam yang lebih besar daripada yang biasanya. Kemudian ada light emitting diode atau LED. Kemudian ada fotodiode. Nah, ini hampir mirip. Nah, ini bedanya di mana, Pak? Ini ya bedanya. Kalau light emitting diode, dia tuh arah panahnya keluar. Artinya dia adalah mengeluarkan cahaya. Tapi kalau fotodiode itu cahayanya masuk ke dia karena arah panahnya masuk ke fotodiode. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau LED, saya kira kan sudah pada tahu ya untuk lampu di motor atau lampu di rumah-rumah. Nah, pernah tahu nggak kalau ini juga ada yang namanya LED infra? Ya, LED infra seperti ini. Ya, mau pamer HP, ini HP saya ya, Redmi, Xiaomi. Kenapa saya membeli ini? Karena ini mempunyai fitur yang mungkin tidak ada di brand lain, yaitu dia mempunyai lampu LED ini ya. Ini adalah lampu LED-nya. Nah, oke. Kemudian apa sih fungsi dari lampu LED ini? Ini adalah LED inframerah, yang kalau kita pencet-pencet, kalau kita lihat secara langsung, itu cahayanya tidak akan nampak karena mata kita memang tidak mampu melihat panjang gelombangnya inframerah. Nah, namun yang menarik adalah bahwa kamera ya, ini kamera itu mampu mendeteksi adanya sinar yang ada yang dihasilkan oleh LED. Sekarang saya pencet, saya arahkan ke kamera. Sekarang yang pencet, nyala atau tidak kira-kira? Nyala kan? Ya. Jadi sebenarnya dia menghasilkan cahaya, cuma mata kita tidak mau menangkap, tapi ini bisa menangkap. Nah, ini bisa menghasilkan cahaya yang nantinya akan ditangkap oleh fotodioda yang terpasang pada AC, LCD projector, atau mungkin televisi, ya kan? Nah, jadi kita bisa memanfaatkan kelebihan dari LED dan fotodioda itu untuk teknologi wireless, ya, tanpa kabel. Jadi kita bisa mengatur tanpa harus memencet-mencet dalam jarak dekat atau tanpa kabel, tapi kita bisa menghantarkan informasi menggunakan cahaya. Termasuk fiber optik, ya.
Jadi fiber optik yang sekarang sudah ramai digunakan oleh provider internet itu sebenarnya yang disampaikan atau dihantarkan itu adalah cahaya. Jadi bukan listrik, itu cahaya karena fiber optik itu kan kaca, ya serat optik, ya. Jadi dari ujung ke ujung informasinya melewati cahaya. Kenapa menggunakan cahaya? Karena cahaya melewati fiber optik itu tanpa noise. Nah, itu ada hubungannya dengan isolator tadi, hambatan jenis. Bayangkan setiap kawat, misalnya ini penghantar menggunakan kawat, misalnya untuk kabel internet yang masih menggunakan kawat, itu bayangkan 1 meter berapa hambatan jenisnya. Tadi rumusnya adalah rho sama dengan R sama dengan rho dikalikan L per A. Nah, semakin panjang maka R-nya juga akan semakin besar. L-nya kan semakin panjang tuh. Bayangkan kita mau menghantarkan jaringan internet menggunakan kabel tembaga mulai dari Malang sampai Amerika misalnya. Atau Malang sampai Surabaya menggunakan kawat tembaga. Itu akan banyak sekali noise-nya. Karena hambatannya akan semakin tinggi. Tapi kalau menggunakan cahaya, itu zero noise. Ya. Asalkan tidak ada pengotor di dalamnya. Tapi kalau clean saja, bersih-bersih saja, saya kira informasi itu akan tersampaikan tanpa noise. Itulah kelebihan dari fiber optik. Oke, ini untuk dioda silikon dan penyearah arus ya. Kemudian dioda Zener ya, itu tadi untuk pembatas tegangan. Dioda bridge atau dioda jembatan untuk penyearah tegangan penuh. Kemudian LED untuk lampu indikator. Saya kira hampir mirip saja sama yang tadi ya. Oke, ini yang dioda pemancar cahaya atau light emitting diode ya, LED. Nah, dioda ini merubah energi listrik menjadi energi cahaya ya, ini mempunyai panjang gelombang mulai dari 550 nanometer hingga 1300 ya. LED itu sudah ada 3 warna dasar ya. LED warna merah, RGB, warna hijau dan warna biru. Nah, ketiga-tiganya itu sudah dapat kita temukan ya, tergantung panjang gelombangnya. Nah, kalau 3 warna dasar ini sudah bisa tercipta, maka sekarang sudah bisa dilihat ya, teknologi LED TV warnanya sudah seperti itu ya. Kualitas gambar yang dihasilkan sudah sangat jernih ya. Sudah 4K, bahkan lebih dari 4K. Ya. Mungkin dulu belum, karena LED dulu mungkin hanya merah sama hijau yang ditemukan. Kalau yang terakhir itu kalau tidak salah yang LED biru itu baru terakhir ditemukan. Mungkin sebelum teknologi LED TV sudah mulai ada. Nah, itu yang menemukan LED warna biru itu diganjar Nobel. Karena memang itu sangat penting gitu loh, dan sangat mempengaruhi teknologi teknologi visual ya, sangat berpengaruh, dan sekarang bisa kita nikmati. Sekarang tampilan visual pada televisi, pada LCD dan sebagainya sudah sangat luar biasa bagus sekali kan gitu. Oke, ini diode ya, jadi dia mengeluarkan cahaya. Nah, kalau kita bandingkan dengan lampu-lampu jenis yang lain, kita ambil saja lampu neon ya, tahu ya lampu neon yang panjang itu adalah isinya gas neon lah kayak kira-kira ya. Jadi pada saat kita berikan tegangan, gas itu akan berpendar, menyala. Kemudian yang kedua bohlam yang kuning ya. Nah, itu isinya di dalamnya adalah kawat wolfram. Jadi pada saat kita kasih tegangan, kawat itu akan menyala dan menghasilkan panas. Nah ini, jadi efisiensi energi pada lampu bohlam itu kecil sekali karena energinya tidak mampu semuanya dikonversi menjadi cahaya, tapi juga untuk panas. Nah, kita bandingkan dengan LED dengan daya yang sangat kecil, dia mampu menghasilkan cahaya yang secara intensitas itu hampir sama. Ya, mungkin saya ambil contoh aja lampu TL, ya lampu neon, kita sebutnya lampu TL ya, bukan teknik lingkungan ya. Lampu neon yang panjang itu, yang silinder, itu 40 watt, kita bandingkan dengan lampu LED yang kira-kira 18 watt. Itu kalau kita nyalakan itu kira-kira hampir sama, mungkin sama ya. Coba nanti bisa dibandingkan. Itu secara intensitas ya, secara intensitas cahaya itu sama besarnya. Sekian lux gitu. Nah, tapi dengan daya yang jauh lebih kecil ya, 40 watt sama 18 watt. Bayangkan kalau semua menggunakan lampu LED, saya kira listrik akan dihemat sangat signifikan. Oke, saya kira kemudian ini mungkin beberapa tadi sudah saya jelaskan ya.
Kemudian kalau dulu LED juga digunakan pada 7 segment display ya. Jadi kalau adik-adik pernah melihat sebuah oven atau mungkin alat-alat atau mesin yang ada angka merahnya 1, 2, 3 kayak digital seperti ini, itu sebenarnya adalah 7 segment. Karena di dalamnya ada 7 buah LED yang bisa nyala sesuai dengan keinginan dan membentuk angka yang mulai 0 sampai 9. Ya, seperti ini ya. Tapi sekarang ini sudah jarang sekali digunakan, orang lebih suka menggunakan LCD display. Karena informasi yang bisa ditampilkan jauh lebih banyak. Oke, itu tadi. Kemudian ini yang dioda foto tadi sudah saya sebutkan. Ini dioda foto yang ada di dalam televisi, AC, maupun LCD proyektor. Yang dia akan menerima informasi yang didapatkan dari lampu LED, cahaya. Ya, jadi LED-nya juga harus khusus ya, LED infra. Kalau LED biasa saja, fotodiode tidak akan mampu menangkapnya. Makanya kalau kalian punya senter misalnya, kalian colokin, kalian sorot ke arahnya AC yang ada letaknya sensor, itu juga nggak akan ngaruh apa-apa gitu loh. Jadi ini fotodiode ya gandengannya LED yang infra tadi yang ada di dalam di ujungnya HP saya ini yang sangat canggih sekali karena ada LED-nya. iPhone nggak punya ini. Oke. Oke, kemudian untuk aplikasi yang terakhir ya, dioda yang digunakan untuk penyearah gelombang ya. Nah, ini untuk penyarakan dari AC ke DC. Karena ini diodanya cuma satu, maka gelombang yang disearahkan ya hanya cuma arah atasnya saja. Ya, atas kita searahkan, enggak disearahkan. Yang atas ini kan positif, ini negatif ya. Yang positif ya udah biarin aja, yang negatif kita hilangkan kalau sudah melewati dioda ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah DC, sudah direct current, sudah searah, namun ini masih belum sempurna. Masih kasar, masih ada noise di sini sehingga ya kalau ini kita aplikasikan untuk ngecas HP atau mungkin untuk menyalakan piranti elektronik, hasilnya akan jelek sekali. Karena tegangannya masih belum stabil. Sudah searah tapi belum stabil. Lalu bagaimana supaya stabil? Kita bisa menggunakan yang mode kedua. Ini adalah penyearah gelombang penuh. Kita bisa menggunakan 4 buah dioda di sini, atau biasa kita sebut dengan bridge diode, ya. Atau kita bisa menggunakan 2 dioda, tapi menggunakan trafo jenis center tap atau yang CT seperti ini. Ini yang pertama sama kedua saya kira sama. Tujuannya adalah untuk penyearah gelombang penuh. Yang awalnya ini adalah arus AC seperti ini, bolak-balik. Setelah melewati 2 buah dioda atau 4 buah dioda seperti ini, maka gelombang yang dihasilkan akan seperti ini. Jadi yang negatif akan dijadikan positif. Jadi lebih stabil. Ini sudah DC tapi sudah stabil. Kalau kita tambahkan komponen-komponen berikutnya nanti bisa semakin lurus ya, sampai benar-benar lurus kayak arus DC yang lurus tuh yang kayak di baterai, aki ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lebih lurus lagi kita bisa tambahkan yang namanya IC regulator ini ya, 7805. 78 itu adalah kode untuk IC regulator, 05 itu adalah voltase yang akan dihasilkan setelah melewati ini. Kalau 05 berarti 5 volt. Ya, misalnya ini kita pasang di sini. Ini yang awalnya adalah 12 volt AC, kemudian disearahkan menjadi 12 volt DC, kemudian kita masukkan ada kapasitor, ada resistor, kemudian masuk ke IC regulator. Ini yang keluar adalah 5 volt DC yang sudah betul-betul lurus. Oke ya, itu banyak sekali. Jadi rangkaian power supply, adaptor pasti rangkaiannya seperti ini. Ada IC regulatornya. Gitu. Oke, saya kira untuk ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh aplikasi penggunaan semikonduktor, bisa dioda dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk detektor kualitas daging, bisa juga digunakan untuk sensor kepekatan, bisa juga untuk sensor cahaya, sensor kualitas udara yang berbasis cahaya. Ya, jadi sensor-sensor ya untuk remote itu tadi banyak ya. Saya kira aplikasi untuk salah satu komponen semikonduktor itu banyak sekali ya di semua bidang ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan
Ya, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.